Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Lailatul Fajriah dari Prodi PGMB semester 3A. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ontologi. Ontologi dalam bahasa Inggris ontologi berakar dari bahasa Yunani on, berarti ada, dan ontos berarti keberadaan. Sedangkan logos berarti pemikiran. Nah, jadi ontologi adalah pemikiran mengenai yang ada dan keberadaannya. Sedangkan menurut Jujun S. Surya Sumantri dalam pengantar ilmu dalam perspektif mengatakan, ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan perkataan lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Sidki Ghazalba dalam bukunya Sistematika Filsafat mengatakan, ontologi mempersoalkan sifat dan keberadaan terakhir dari kenyataan. Karena itu, ia disebut ilmu hakikat yang bergantung pada pengetahuan. Dalam agama, ontologi memikirkan tentang Tuhan. Dari beberapa pengetahuan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut bahasa, ontologi ialah berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Sedangkan menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Dengan demikian, metafisika umum atau ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip dasar atau paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Sedang metafisika khusus masih dibagi lagi menjadi kosmologi, psikologi, dan teologi. Kosmologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang alam semesta. Psikologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang jiwa manusia. Teologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan Tuhan. Objek ontologi terbagi menjadi dua, yaitu objek materi dan objek forma. Objek materi secara ontologis artinya metafisis umum, objek materi yang dipelajari dalam plural ilmu pengetahuan, bersifat monistik pada tingkat yang paling abstrak. Seluruh objek materi pluralitas ilmu pengetahuan seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan zat kebendaan berada pada tingkat abstrak tertinggi, yaitu dalam kesatuan dan kesamaannya sebagai makhluk. Kenyataan itu mendasari dan menentukan kesatuan pluralitas ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, pluralitas ilmu pengetahuan berhakikat satu, yaitu dalam kesatuan objek materinya. Kesatuan ilmu pengetahuan tersebut menjadi semakin jelas jika ditinjau dari sumber asal seluruh perbedaan objek materi itu. Semua makhluk sebagai objek materi pluralitas ilmu pengetahuan secara sistematis berhubungan dengan proses kausalistik. Keberasaan manusia didahului dengan keberadaan binatang didahului keberadaan tumbuh-tumbuhan, dan keberadaan tumbuh-tumbuhan didahului oleh zat kebendaan. Yang selanjutnya, objek forma. Objek forma ini sering dipahami sebagai sudut atau titik pandang, yang selanjutnya menentukan ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkup studi inilah selanjutnya ilmu pengetahuan berkembang menjadi plural, berbeda-beda dan cenderung saling terpisah antara satu dengan yang lain. Dibandingkan dengan pengetahuan pada umumnya atau filsafat, ilmu pengetahuan pada umumnya atau filsafat mempersoalkan kebenaran secara khusus, konkret dan objektif. Yang selanjutnya disebut kebenaran objektif, yang selanjutnya disebut dengan kebenaran objektif. Kebenaran demikian tingkat kepastiannya lebih kuat karena didukung oleh fakta-fakta konkret dan empirik objektif. Dalam hubungannya dengan perilaku, kebenaran objektif memberikan landasan stabil dan estabilis, sehingga suatu perilaku dapat diukur nilai kebenarannya.
dan bisa dipakai sebagai pedoman bagi semua pihak. Sedangkan objektivitas suatu objek materi apapun jenisnya bukan terletak pada keseluruhan, tetapi pada bagian-bagian kecil dari objek itu. Mengingat di dalam diri objek materi terdapat bagian-bagian yang plural dan mengingat keterbatasan subjek, maka dalam kegiatan ilmiah, subjek plural memilih-milah objek studi ke dalam bagian-bagian dan kemudian memilih salah satu bagian sebagai lapangan studi. Lapangan studi inilah yang dimaksud dengan objek formal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.